sing redo ati ngelingake sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngentoki elo neng pipi suara weruh senadyan mung ana ngimpi malemmu ngalor ning dadaku taman ana rasa kangen ning atiku ngalemu ning aku bila ada kesirap utane halu yo banyu langit ning waktu gede kali ngomong dunia utara telesono atine wong sing kasmaran setyo janji sobrene bangsa kelingan adune gunung rapi purwo nyelutuku suaramu ngomong ke apa adune gunung rapi purwo sing milang wonosari Yogyakarta channel janjine lungone ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungone ra nganti suwe janjine lungone nganti semene suwene nganti kapan tak enteni oh ya iso lho udan-udan mancing ndol watu lho nanti ayo banyu langit yuk bareng yuk pas udan-udan gerimis banyu langit
sing ridu ati ngelingake selira. Disebut-sebut mirip artis terkenal juga dialami Bambang Surono, mahasiswa asal Boyolali, Jawa Tengah. Harus diakui, wajah Bambang memang 11-12 dengan almarhum Didi Kempot. Selain struktur wajah, bentuk mata serta hidung, gaya rambut gondrong dan diikat mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Boyolali tersebut memang nyaris serupa pelantun tembang Cidro tersebut. Tak hanya itu, penampilan Bambang juga mencuri perhatian lantaran ia kerap tampil dengan mengenakan busana Jawa yang membuatnya sangat mirip dengan The Godfather of Broken Heart dan viral di media sosial. Lalu apa kata Yan Velia melihat ada kembaran mirip almarhum suaminya tersebut? Sekarang sampai di samping saya, tapi masih di Kempot tetap di hati saya. Iya, selalu Awalnya saya begitu viral karena pada saat acara maba mahasiswa baru di Universitas Boyolali, kebetulan di sana ada acara pemotretan sesi untuk kalender akademik, kekurangan model. Jadi saya diminta untuk menjadi model tersebut. Tetapi setelah 12-15 jepretan, tukang fotonya tuh malah justru kaget. Astagfirullahaladzim, Dani Kempot, ada Pak D di sini. Pernah ketemu langsung sama almarhum Pak? Oh iya, pernah. Tanggal 22 Desember 2019 saya dapat kesempatan ketemu dengan Mas Didi Kempot satu panggung di Boyolali. Sempat ketemu saya, Mas. Gitu. Ketemu di suatu acara tribut yang ada di Solo. Kalau dibilang mirip, sih positif aja saya menanggapinya. Beliau juga seorang vokalis lagu-lagu Jawa, jadi bangga seandainya memang ada penerus-penerus yang seperti itu sih. Tapi bangga dia di hajatan-hajatan nyanyi di event-event gitu, menyanyikan lagu Mas Didi, pasti fan-nya Mas Didi. Pernah dikirimin juga itu video viralnya yang ada di YouTube. Senang. Keberuntungannya ketika yang dimiripin adalah artis itu populer, tokoh yang banyak dikenal, itu peluang untuk mendapatkan keberuntungannya itu lebih besar. Yang mirip almarhum Didi Kempot, dia rame panggilan buat nyanyi, manggung gitu kan, ya itu berkah dia. The hottest issues and the hottest celebrity. Halo pemirsa, berjumpa kembali di Isalab, sajian berita seputar jagat selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Indah Setiani. Teka-teki siapa yang akan menjadi pendamping Sule kini mulai menemui titik terang. Setelah sederet wanita cantik disebut-sebut akan menggantikan sang mantan istri almarhumah Lina Zubaidah, nama Natalie Holsker mendadak muncul. Ya, diam-diam DJ Blasteran ini telah merajut asmara dengan sang komedian. Lantas akankah kali ini jalinan asmara Sule akan benar-benar berujung pada pelaminan? We'll see. Let's move to another story. Setelah kepergiannya, nama Didi Kempot tampaknya tidak hilang begitu saja. Baru-baru ini seorang mahasiswa di Jawa Tengah mendadak viral karena wajahnya yang sangat mirip dengan sang maestro. Tak hanya itu, pria ini juga kerap menggunakan pakaian adat yang sering digunakan dengan Didi Kempot selama hidupnya. Semirip itukah kira-kira? Ini dia. Akhir September 2020, netizen juga dihebohkan oleh berita viral tentang seorang pria yang mirip dengan almarhum Didi Kempot. Bambang Surono, pria yang mirip dengan maestro campur sari itu, adalah mahasiswa di sebuah universitas swasta di Jawa Tengah yang telah memiliki istri. Tapi tak hanya mirip, Bambang mengaku mengidolakan Didi Kempot. Bahkan ia sering mengenakan busana khas Jawa seperti yang dikenakan oleh musisi bernama asli Dionysius Prasetyo itu. Karena wajah dan senyumnya begitu mirip, sejumlah netizen bahkan menjagokan Bambang Surono sebagai pemeran Didi Kempot andai kisah hidup legenda campur sari itu difilmkan.
Saat Didi Kempot wafat, Bambang Surono sempat terpukul lantaran ia begitu mengagumi The Godfather of Broken Heart itu. Demi melestarikan lagu-lagu patah hati khas Didi Kempot, Bambang Surono getol menyanyikan lagu-lagu hits yang pernah dipopulerkan almarhum. Lalu benarkah Bambang Surono ingin meneruskan jejak sang idola dengan terjun ke belantika musik campur sari? Sempat ketemu saya Mas, sempat ketemu di suatu acara tribut yang ada di Solo. Ya, kalau dibilang mirip-mirip, sih positif aja saya menanggapinya. Beliau juga seorang vokalis lagu-lagu Jawa, jadi bangga seandainya memang ada penerus-penerus yang seperti itu sih. Kami bangga karena karya-karya Mas Didi tetap jalan. Trismayadi, seorang penjaga warung, mendadak viral di dunia maya lantaran disebut-sebut kembaran artis Boy William. Mengetahui ada kembarannya yang berprofesi sebagai penjaga warung, Boy William pun terkejut dan langsung membuat pengumuman ingin bertemu dengan kembarannya itu yang kabarnya tinggal di kawasan Cikarang, Bekasi. Akhirnya setelah mencari informasi dan juga meminta pertolongan warganet, Boy pun mengetahui alamat Trismayadi dan mendatangi kembarannya tersebut. Kepada Boy, Trismayadi menceritakan awal mula dirinya disebut-sebut mirip Boy William. Rupanya semua bermula dari video yang diunggahnya di akun Twitter. Tak disangka, video tutorial mengikat plastik minyak itu ditonton oleh 100.000 orang dan mereka pun mengaku kaget lantaran menyangka Trismayadi adalah Boy William. Sepintas, Trismayadi memang mirip dengan Boy William, namun Boy tampak lebih mancung dan putih. Kita lagi mau nyamperin yang katanya lagi viral di berita nih ya. Jadi dari kemarin, I've been reading the news and also dikirimin sama teman-teman gue bahwa ada penjaga warung all over the news yang katanya mirip sama gue. And I've just been reading the news dan gue pengen banget ketemu sama this guy. I don't know where he is, tapi sekarang kita lagi mau nyamperin dia. Gue penasaran mau ketemu kembaran gue. Mana kembaran si Boy William nih? Halo. Halo bang. Sini dong, sini keluar. Mirip gak? Serius? Bro, akhirnya ketemu, gue seneng banget, gue nyari lu dari kemarin. Awalnya kan aku kan nalin minyak pakai tali ini. Ya, oh ini di sini. Iya. Kamu di mana lagi duduk sini? Duduk di sini. Iya. Gini. Terus aku taruh HP di sini. Iya. Aku videoin. Iya. Terus aku upload ke Twitter. Iya. Ternyata banyak yang nonton, sampai 170.000 orang yang nonton. Buset. Kalau saya takut loh malahan. Kenapa? Takutnya marah gitu dimiripin sama saya. Enggak lah. Kenapa marah dimiripin sama kamu? Kamu keren, bro. Kamu keren, santai aja. Pas kamu baca Instagram aku mau nyari kamu pikir beneran gitu? Bener lah Bang Boy mah. Kamu tahu? Pasti saya tahu. Iya. Tahu. Pasti aku datang. Pastilah, Bang Boy. Tapi kamu sukses terus, oke? Jangan patah semangat apapun yang terjadi. Ya itu sih menurut saya itu hal yang biasa. Memang di dunia ini katanya setiap orang itu punya 7 kembaran. Kalau kita kumpulin tuh satu dunia itu kita masing-masing punya 7 kembaran. Itu hal yang biasa. Memang meskipun kita kembar tapi pasti tidak identik. Itu juga yang terjadi dengan saudara kembar. Ya kalau yang namanya mirip ya mungkin memang kebetulan penampilannya juga mirip. Terus apa mungkin suaranya. Tak hanya Boy William, KW, media sosial juga tengah heboh oleh seorang wanita penjaga warung bernama Intan Rose yang mirip selebgram kondang Anya Geraldine. Berawal dari unggahan akun @intanrose yang diduga milik penjaga warung tersebut yang memperlihatkan warungnya yang ramai dijadikan tempat nongkrong para pemuda. Intan pun mengaku susah untuk menutup warungnya lebih cepat meski sudah malam.
Usut punya usut, betahnya para jombloan nongkrong di warung Intan yang berada di Cianjur, Jawa Barat, lantaran wajah si pemilik warung nan cantik dan sekilas mirip wajah Anya Geraldine. Intan yang kini berusia 23 tahun dan masih berstatus lajang, memiliki wajah yang mulus, hidung yang mancung dan dagu yang sedikit lancip menyerupai wajah Anya. Jadi ini tuh udah jam 9:30 lebih. Kadang aku tuh udah capek pengen tutup, tapi mereka itu ngotot kalau gak mau pulang. Dan ini tuh suka nongkrong terus, kenapa sih? Karena ada teteh. Karena itu alasannya aku gak bisa tidur. Saya ngerasa nggak mirip sama Anya Geraldine, cuman saya kan awalnya iseng-iseng aja di TikTok karena saya sudah biasa gitu main-main TikTok gitu. Apalagi kan posisi saya yang sedang jaga toko saya. Itu lagi iseng-iseng aja bikin video yang memang kontennya itu seperti itu, tidak dibuat-buat. Tiba-tiba FYP gitu, jadi viral di TikTok awalnya. Dan komen-komennya saya kaget juga. Banyak yang bilang mirip Anya Geraldine gitu. Nah saya kan bingung kan miripnya itu dari mana gitu. Lingkungan sekitar sih biasanya kan di sini banyak anak-anak nongkrong, biasa saja gitu. Memang mereka pada baik, maksudnya sering di sini, tapi gak ada yang bilang mirip Anya Geraldine kayak gitu. Untuk Anya, sejujurnya aku follow kakak juga ya, mau Instagram, mau apa yang aku follow, dan aku juga mengikuti, dan aku juga memang benar-benar mengagumi sosok beliau gitu. Ya mudah-mudahan kalau ada rezekinya, kalau misalnya ada takdirnya ketemu ya, saya syukur aja kalau ketemu Kak Anya gitu. Ada kesamaannya, ada mirip-miripnya. Dari sudut yang lainnya seperti apa itu kalau saya lihat di pas tadi itu sepintas ya memang sama. Suara angin, angin sing ridu ati ngelingake. Disebut-sebut mirip artis terkenal juga dialami Bambang Surono, mahasiswa asal Boyolali, Jawa Tengah. Harus diakui, wajah Bambang memang 11-12 dengan almarhum Didi Kempot. Selain struktur wajah, bentuk mata serta hidung, gaya rambut gondrong dan diikat mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Boyolali tersebut memang nyaris serupa pelantun tembang Cidro tersebut. Tak hanya itu, penampilan Bambang juga mencuri perhatian lantaran ia kerap tampil dengan mengenakan busana Jawa yang membuatnya sangat mirip dengan The Godfather of Broken Heart dan viral di media sosial. Lalu apa kata Yan Velia melihat ada kembaran mirip almarhum suaminya tersebut? Sekarang sampai di samping saya, tapi masih Dikempot tetap di hati saya. Awalnya saya begitu viral karena pada saat acara maba mahasiswa baru di Universitas Boyolali, kebetulan di sana ada acara pemotretan sesi untuk kalender akademik, kekurangan model. Jadi saya diminta untuk menjadi model tersebut. Tetapi setelah 12-15 jepretan, tukang fotonya tuh malah justru kaget. Astagfirullahaladzim, ono Dani Kempot, ada Pak D di sini. Pernah ketemu langsung sama almarhum Pak? Oh iya, pernah. Tanggal 22 Desember 2019 saya dapat kesempatan ketemu dengan Mas Didi Kempot satu panggung di Boyolali. Sempat ketemu saya Mas, gitu. Ketemu di suatu acara tribut yang ada di Solo. Kalau dibilang mirip-mirip, sih positif aja saya menanggapinya. Beliau juga seorang vokalis lagu-lagu Jawa, jadi bangga seandainya memang ada penerus-penerus yang seperti itu sih. Tapi bangga dia di hajatan-hajatan nyanyi di event-event gitu, menyanyikan lagu Mas Didi, pasti fan-nya Mas Didi. Pernah dikirimin juga itu video viralnya yang ada di YouTube. Senang. Keberuntungannya ketika yang dimiripin adalah artis itu populer, tokoh yang banyak dikenal, itu peluang untuk mendapatkan keberuntungannya itu lebih besar. Yang mirip almarhum Didi Kempot, dia rame panggilan buat nyanyi, manggung gitu kan, ya itu berkah dia gitu. Baru-baru
Baru-baru ini, nama beauty vlogger asal Bandung, Cintaka Roselina juga mendadak viral di media sosial. Pasalnya wajah Cintaka sepintas sangat mirip dengan wajah Luna Maya. Tak sedikit netizen yang membanjiri kolom komentar wanita cantik tersebut dengan pujian. Luna Maya dan Cintaka Roselina hampir memiliki bentuk tulang pipi yang sama. Tak hanya tulang pipi, rahang Cintaka Roselina juga terlihat mirip dengan Luna Maya. Tak heran jika banyak yang menyebut Cintaka 11-12 dengan mantan kekasih Ariel Noah tersebut. Gue mau nantangin Eca buat bikin video TikTok. Halo pemirsa silat, nama aku Cintaka Roselina Floresia. Semenjak aku jadi beauty blogger, terus kayak mulai posting-posting di Instagram, terus bikin YouTube, sama sekarang di TikTok udah setiap kali aku posting foto atau video tuh komennya banyak banget kayak Luna Maya gitu. Jadi tepatnya kapan mungkin sih kalau mulai jadi beauty blogger itu 3-4 tahun yang lalu sih. Aku nggak pernah ngerasa Mbak mirip Luna Maya karena mungkin ketemu tiap hari. Tapi kalau menurut orang-orang, kalau aku senyum kayak gitu, pipi sama mata atau sama bibir. Nggak tahu juga sih kalau kata orang-orang sih pipi, mata sama bibir. Pas lagi senyum katanya gitu. Terus kayak tiba-tiba didatengin sama satu keluarga, terus minta foto bareng, katanya aku mirip Luna Maya, tapi ya udah aku diam aja foto. Terus tapi udah hanya tuh ketawa-tawa aja sih. Itu pengalaman pertama yang sampai sekarang masih inget. Belum pernah, tapi pengen sih ketemu Luna Maya. Kayak pengen foto bareng aja gitu. Thank you pemirsa silet, bye-bye. Dan bisa mirip artis itu nggak aneh, maksudnya pasti ada yang mirip. Cuman kalau sampai mirip banget, lucu sih beneran kayak gitu. Ya udah bagus lah, keren. Nama Bambang Surono, seorang mahasiswa asal Boyolali, mendadak viral dan jadi perbincangan di sosial media. Lantaran memiliki rupa wajah yang sangat mirip dengan sang legend campur sari, almarhum Didi Kempot. Tidak hanya wajah dan penampilan yang begitu mirip, Bambang Surono ternyata juga pandai mendendangkan lagu-lagu campur sari milik Didi Kempot. Sontak saja kemunculan Bambang saat menyanyikan tembang-tembang patah hati dengan mengenakan kostum yang sering dipakai Didi, yaitu base cap dengan jarik serta belangkon. Sontak saja menarik perhatian banyak penonton hingga selebriti tanah air. Iya mirip banget ya. Ya kalau Bopong mah prinsip kalau memang dia sama dan viral mukanya kayak Didi Kempot, mudah-mudahan itu berkahan tersendiri buat dia. Sampai tahu talentanya juga sama dengan Didi Kempot. Sampai tahu bisa menyuarakan lagi lagu-lagu Jawa se-Nusantara, ya kan? Halo, saya Husain Alatas. Di media cukup ramai berita tentang Mas Bambang yang katanya mirip dengan Mas Didi Kempot dan beliau pakai pakaian Jawa seperti Mas Didi Kempot. Dan tentunya ini juga cukup mengobati rasa rindu kita sama Mas Didi Kempot gitu. Dan mudah-mudahan saya harap dan saya yakin karya Mas Didi Kempot pasti akan terus ramai. Buktinya Mas Didi Kempotnya udah pergi duluan, tapi masih ada orang-orang seperti Mas Bambang yang senantiasa tetap meramaikan, membahagiakan maksudnya hati para fansnya Mas Didi Kempot. Salam sobat. Kalau menurut saya ini mirip ya, cuma yang membedakan mungkin usia ya. Jadi almarhum Mas Didi lebih senior dibanding Mas Bambang. Kebetulan dua-duanya ini mempunyai wajah yang mirip dan mudah-mudahan bisa menjaga amanah
mempunyai wajah mirip Mas Didi Kempot, dan kebetulan Mas Bambang ini juga nyanyi juga. Ya mudah-mudahan bisa meneruskan cita-cita beliau yang belum capai dan semoga bisa bermanfaat juga. Munculan Bambang Surono seolah mengobati kerinduan akan sosok Didi Kempot yang telah tiada. Lantas, seperti apa tanggapan istri mendiang Didi Kempot dan Sobat Ambyar terhadap kemunculan Bambang Surono yang begitu mirip dengan Didi Kempot, sang maestro patah hati? Sempat ketemu saya, Mas. Sempat ketemu di suatu acara tribut yang ada di Solo. Ya, kalau dibilang mirip-mirip, positif aja saya menanggapinya. Beliau juga seorang vokalis lagu-lagu Jawa, jadi bangga seandainya memang ada penerus-penerus yang seperti itu sih. Kami bangga karena karya-karya Mas Didi tetap belum kenal dekat, cuma saya pernah ketemu di suatu acara video. Pernah dikirimin juga itu video viralnya yang ada di YouTube. Senang aja. Katanya kalau kita dengar dari cerita-cerita itu kan manusia itu punya kembaran tuh 7 gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya almarhum Pak Didi Kempot itu kan punya, ya wajar lah kalau punya kembaran. Dan kalau misalnya sekarang mau mengambil rezeki dari karakter beliau ya nggak masalah gitu kan, rezeki kan udah ada yang ngatur gitu, asalkan ya yang penting ya bertanggung jawab atas apa yang ia bawakan gitu. Dan kalau menurut saya lebih baik menjadi diri sendiri. Menurut saya sih nggak apa-apa ya, ada yang mirip, yang penting kalaupun apalagi kalau dia suka juga sama Pak Ade gitu ya, sama Pak Ade ya alhamdulillah bagus, yang penting jagain aja. Maksudnya kalau dia bisa nyanyi ya, kalau memang mirip maksudnya dikembangin lagi gitu, kalau memang dia punya ya kemampuannya lebih gitu, jadi dikembangin lagi nggak apa-apa. Menurut kami ya, maksudnya buat Sobat Ambyar yang lain juga ya, bukan cuma Sri Kandi gitu. Alhamdulillah baik. Ya kami selalu dukung sih apa yang membuat nama Pak Ade baik, terus jangan sampai ketindih sama yang baru, maksudnya namanya tetap ngangkat gitu. Kalaupun memang yang penting positif aja sih buat pendatang ya, makan pendatang, apalagi kalau nanti bisa namanya bisa makin booming. Yang penting orangnya tetap legowo, mas, tetap sama kayak sebelum viral gitu kan. Terus kalau udah viral jangan sampai sombong atau gimana, kayak Pak Ade aja lah, semuanya seperti itu. Kalau bagi saya nggak ada duanya Mas Didi Kempot. Jadi mirip mungkin karena dibilang mirip ya nggak apa-apa, mirip lah. Untuk apa namanya pengganti sosok almarhum Didi Kempot, saya rasa Pak Didi Kempot itu nggak tergantikan gitu, tapi yang meneruskan atau melanjutkan tetap berada di bidang seni yang beliau gelutin dari sejak beliau muda gitu. Itu yang meneruskan banyak musisi-musisi Jawa yang emang dari dulunya emang bergelut di lagu-lagu ambyar Jawa. Ya pasti beda karena setiap orang pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Kalau Pak Ade buat kami itu nggak ada gantinya. Mungkin kalau gimana ya, maksudnya gini, kalau Pak Ade itu nggak ada ganti, mungkin kalau penerusnya itu pasti. Kalau buat ganti gitu nggak ada. Akhir September 2020, netizen juga dihebohkan oleh berita viral tentang seorang pria yang mirip dengan almarhum Didi Kempot. Bambang Surono, pria yang mirip dengan maestro campur sari itu, adalah mahasiswa di sebuah universitas swasta di Jawa Tengah yang telah memiliki istri. Tapi tak hanya mirip, Bambang mengaku mengidolakan Didi Kempot. Bahkan ia sering mengenakan busana khas Jawa seperti yang dikenakan oleh musisi bernama asli Dionysius Prasetyo itu. Karena wajah dan senyumnya begitu mirip, sejumlah netizen bahkan menjagokan Bambang Surono sebagai pemeran Didi Kempot andai kisah hidup legenda campur sari itu difilmkan.
Saat Didi Kempot wafat, Bambang Surono sempat terpukul lantaran ia begitu mengagumi The Godfather of Broken Heart itu. Demi melestarikan lagu-lagu patah hati khas Didi Kempot, Bambang Surono getol menyanyikan lagu-lagu hits yang pernah dipopulerkan almarhum. Lalu benarkah Bambang Surono ingin meneruskan jejak sang idola dengan terjun ke belantika musik campur sari? Jika Bambang Surono masih ragu meneruskan jejak almarhum Didi Kempot, di jagat musik Indonesia putra kandung almarhum Saka Praja seolah mantap mengikuti jejak sang ayah. Saka Praja diajak oleh Ian Velia ibundanya untuk memeriahkan acara Kopi Darah dengan penggemar The Godfather of Broken Heart itu di Tangerang, Banten Selasa lalu. Seperti inilah suara Saka Praja kala menyanyikan lagu hits sang ayah. Selain membicarakan kiprah musik sang putra, Ian Velia juga menyoroti hengkangnya Dori Harsa dari manajemen Didi Kempot. Menurut Ian, Dori yang sudah 3 tahun menjadi penabuh kendang Didi Kempot mengundurkan diri secara sepihak tanpa memberitahu dirinya. Yang lebih mengecewakan, biduan asal Semarang ini, Dori tidak mengundangnya saat Dori berstatus duda itu menggelar pesta nikah dengan pedangdut Nela Karisma. Alasannya apa ya Mas? Tahu-tahu pulang ke rumah itu bilang sesuk tukang kendangnya ganti. Oh, hanya itu yang disampaikan Mbak? Oh ya, aku bilang itu. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dia di solo karirnya sukses dan kami manajemen ya sukses melanjutkan semuanya. Sampai saat ini komunikasi masih lancar atau? Saya tidak komunikasi sama Dori. Sudah begitu keluar dari manajemen, kami udah lost kontak. Sampai ke pernikahan dia pun? Enggak. Kami nggak diundang, malah kami tahu dari teman-teman wartawan. Kalau kaget sih enggak Mas, karena kami sudah lost kontak dari pertengahan Maret. Jadi kalau dengar kalau mereka berhubungan sih kami tahu, cuman tahu-tahu dapat berita bahwa ada pemberkatan. Yang kaget saya pemberkatannya yang ada di Kediri, karena setahu saya Dori seorang Muslim. Pemirsa, setelah sempat dinyatakan positif terinfeksi virus corona dan menjalani perawatan 2 minggu lebih di sebuah rumah sakit khusus pasien COVID-19 di kawasan Bintaro, Tangerang, Ratu Dangdut Elvi Sukaisi telah dinyatakan sembuh dan diizinkan kembali pulang ke rumah di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kendati telah dinyatakan sembuh, tapi Elvi tetap harus menjalani isolasi mandiri di rumah untuk 14 hari ke depan. Tapi alhamdulillah udah lebih sehat, terus udah kelihatan lebih happy karena 14 hari isolasi di rumah kan udah berakhir kemarin. Jika kondisi kesehatan Elvi Sukaisi sudah membaik dan diperbolehkan pulang, tapi lain halnya dengan kondisi komedian Nunung. Sejak dikabarkan kritis karena terserang COVID-19 dan dilarikan ke rumah sakit, sampai kini belum ada kabar kondisi Nunung dan anggota keluarga lainnya. Nunung sepertinya masih harus berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Nuni, adik Nunung pun mengungkapkan kondisi terakhir sang kakak. Kabarnya tak hanya Nunung, anggota keluarga yang lain, anak, menantu, cucu dan asistennya juga terjangkit virus yang sama. Kendati hasil tes swab ketiganya negatif, tapi sampai saat ini komedian bernama asli Tri Retno Prayudati tersebut masih belum diperbolehkan pulang dan tetap menjalani isolasi di rumah sakit.
kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.